klien kami salah satu juga korban juga. Karena apa? Statement daripada Seni Amalia. Telah menyakitkan bukan saja anak-anaknya tapi beliau dan keluarganya, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum kepada Seni Amalia, bahwa apa yang dilakukan itu telah membuat keresahan, melakukan tindakan-tindakan patut diduga menurut bahasa hukum provokator dia. Ada pihak ketiga, padahal daripada pihak klien kami pingin Mbak Anita bisa bersama lagi dengan Pak Rudi. Kalau ada pihak ketiga semacam ini, dan kita akan melakukan upaya langkah-langkah hukum selanjutnya. Abang, mungkin saya agak sedikit penasaran gini bang. Kalau adiknya Nita itu bisa mengklaim sejumawa itu, lalu dengan berita yang sebelumnya juga kalau penghasilannya Nita dipotong manajemen 40%, emang seberapa besar sih penghasilan Nita Thalia itu sekali manggung atau off air? Oke, jadi gini, terkait masalah itu kan masalah substansi. Ya, yang hanya tahu adalah, saya pun lawyernya beliau sebagai istri pertamanya, saya tidak tahu substansi itu. Yang tahu adalah hanya Pak Rudi dan Teh Nita. Karena apa? Pak Rudi ini kan punya dua posisi beliau. Selain beliau sebagai suami, beliau juga sebagai manajer. Dan beliau adalah founder label daripada MGM atau Rubista. Semua orang tahu kalau manajemen itu kan berarti kan ada karyawan, ada cost, ada overhead. Jelas dong. Pasti apapun yang didapat, nilai misalkan artisnya 100%, tidak mungkin jatuh kepada artisnya 100%. Pasti dipotong biaya-biaya yang tadi saya sampaikan, overhead, karyawan, listrik, kantor. Jadi wajar. Tapi ya dalam hal ini saya meminta kepada pihak ketiga yang tidak tahu urusan secara substansi lebih dalam, tolong diam, tolong doakan yang terbaik. Gitu kira-kira Mas. Ibu, mungkin Bu Atin bisa menyebutkan Bu, berapa sih Bu nominal fee-nya si Nita Thalia, sehingga mungkin bisa mematahkan statementnya si adiknya tadi gitu Bu, karena agak janggal kalau memang penghasilannya dia besar banget sehingga dia tadi mengklaim segala sesuatunya yang dipunya sama Nita adalah hasil karya dia. Jadi penasaran sebenarnya berapa penghasilan dia Bu? Mungkin Ibu bisa jabarin sedikit. Kalau masalah itu saya Kisaran aja Bu, mungkin? bukan karena saya manusia. Oke, mungkin terkait perasaan buatin sendiri. Tadi kan setelah membantah, apa mungkin yang dirasakan setelah tahu ucapan-ucapan seperti itu mungkin menyerang buatin sendiri, seperti apa mungkin? Yang mana itu? Yang komentar dari sini komennya. Iya, komentar Ade atau mungkin ada komentar Nita juga yang mungkin menyinggung perasaan buatin sendiri? Kalau untuk komentar yang adiknya itu saya sakit hati sekali. Yang mana tuh Bu? Mungkin bisa. Duitnya Nita juga pasti dipakai buat biayai bini pertamanya. Itu yang sangat memukul perasaan. Itu yang membuat sakit hati, merusak harga diri, kehormatan keluarga. Ya kan sebelum Nita jadi artis kan bukan siapa-siapa. Terus Dari Nita sendiri mungkin? ya kalau ini betul-betul pembunuhan karakter ya buat suami saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya. Terkait yang mana tuh Bu? Yang di story-nya atau? Ini statement dari Tanita. Yang intinya apa Bu? Oke, jadi saya bacakan bahwa Teh Nita Thalia menulis, silahkan Bapak berkoar-koar sesuka hati. Allah tidak tidur. Allah Maha tahu segalanya. Apapun yang saya beli termasuk rumah, mobil, dan lain-lain, saya beli pakai uang sendiri. Apapun yang saya inginkan pakai uang dari hasil keringat sendiri.
Masih ingat nggak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Masih ingat nggak Bapak mengendalikan keuangan saya, hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri, semua harus masuk rekening Bapak. Ini kan salah. Oke, kita tanya sekarang sama klien saya, apakah statement ini benar, Bu? Jadi kami cuma mau meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Tenita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Bukan hanya Tenita Thalia sebagai artisnya, banyak artis-artisnya. Ya, jadi saya pikir rekan-rekan juga paham, ya, terkait masalah ini. Dan sekarang direkonfirm sama ibu ternyata ini semua tidak benar. Karena Tenita dulu sebelum nikah dengan Pak Rudi, beliau bukan siapa-siapa. Bang, oh ya terkait soal penghasilan yang didapatkan Nita sendiri. Saya sempat baca di salah satu media, saya lupa, nggak tahu dari mana juga. Judulnya begini, kayaknya udah dikonfirmasi terkait soal tudingan itu, katanya Nita itu sebulan dapat 30 juta. Apakah itu benar, Bang? Kalau nggak salah pihak Pak Rudi yang sudah berbicara, saya nggak tahu siapanya. Gini, ini kan berita yang simpang siur, ya, yang juga orang mengira-ngira dan menduga-duga. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa urusan ini adalah urusan manajemen, ya. Kalau bicara urusan dapur pribadi, status sebagai istri, mungkin Pak Rudi bisa jelaskan atau sebut tadi 30 juta. Tapi kalau urusan manajemen, tentunya di perusahaan itu kan ada siapa yang berhak untuk bicara. Ada manajer keuangannya, ya kan? Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara substansi terkait itu. Ya, jadi itu bukan ranahnya kami dan bukan ranahnya klien kami. Itu silakan aja tanya kepada manajemen MGM, ya. Dalam hal ini adalah khususnya direktur keuangannya. Silakan bicara. Nanti mungkin rekan-rekan bisa tanya secara detail. Buatin mungkin sedikit pengen tahu juga bertanya. Sudah pastinya kan sudah 20 tahun Buatin tuh kenal dengan Tenita sendiri. Orangnya seperti apa sih yang Bu kenal? Kalau selama kenal sama saya baik-baik. Yang nggak tahu kalau di luar itu saya nggak tahu. Kalau kepada saya dia di luar itu saya nggak tahu. Tapi sedekat apa sih, Bu? Ya seperti itu aja. Kalau kita ketemu jalan bareng itu ya. Berarti nggak tinggal bersama ya? Enggak ya? Tapi sempat pernah ada masalah mungkin sama Bu Tenita atau apa? Berarti memang sejak awal menerima Tenita sebagai istri kedua Pak Rudi sendiri memang sudah ikhlas dan menerima gitu aja ya? Kalian pernah ada curhat-curhat apa gitu? Tenita ke itu? Gak pernah ada curhatan atau obrolan apa gitu? Terakhir komunikasi dengan Tenita kapan, Mbak? Menitipkan anaknya. Belum ada sama sekali pembicaraan soal hal ini atau seperti apa dari pihak Tenita atau adik? Awal-awal aja ya. Awal-awal aja dia nitipin anaknya karena dia pengen pisah sama istri. Udah nggak ngasih tahu kenapa alasan pengen pisah?